Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Salihuddin Rifai akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan Islam, yang mana di masa Bani Umayyah yang ketika di Damaskus, jadi ada juga Bani Abbasiyah dan juga ada Bani Umayyah yang ketika ada di Andalusia. Untuk yang pertama yaitu perkembangan kebudayaan Islam di masa Bani Umayyah yang ketika berada di Damaskus. Perkembangan kebudayaan pada Bani Umayyah yang ketika masa di Damaskus itu berlangsung sekitar 40 Hijriah sampai 130 Hijriah, atau yang lebih tepatnya 661 Masehi sampai 750 Masehi. Jadi sekitar 90-an tahun. Ya, sekitar 90 tahun, kurang lebih 90 tahun. Dan ketika masa Bani Umayyah, Damaskus adalah sebagai pusat pemerintahan. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah tidak lepas dari berbagai kebijakan yang telah diambil. Secara umum, Bani Umayyah lebih banyak mengarahkan kebijakan pada perluasan politik dan perluasan wilayah, baik ke timur maupun ke barat. Inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah dalam menata kekuasaan selanjutnya yaitu yang pertama, memperluas wilayah Islam. Yang kedua, membentuk departemen dan duta-duta. Yang ketiga, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Khalifah-khalifah Bani Umayyah lain yang ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental pada masa pemerintahan, yaitu yang pertama, kebijakan yang diambil oleh Khalifah Marwan bin Hakam, yaitu menetapkan mata uang sebagai alat pemerintahan resmi, alat resmi, baik itu untuk barter, untuk jual beli dan sebagainya. Yang kedua, salah satu kebijakan yang diambil oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah, yaitu yang pertama, menumpas pemberontakan. Yang kedua, merubah bahasa administrasi yang dari bahasa Yunani atau bahasa Pahlawi beralih ke bahasa Arab. Yang ketiga, merubah mata uang yang ada di daerah-daerah kekuasaan Islam, yang awalnya mata uangnya Bizantium dan Persia merupakan dinar dan dirham, dirubah menjadi dengan kata-kata Islam, berupa dinar yang dari emas dan dari perak, yang di dalamnya ada tulisan-tulisan Arab. Yang selanjutnya yaitu kebijakan yang diambil oleh Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu mengirimkan 12.000 pasukan Islam ke Eropa atau ke Andalusia pada tahun 711 Masehi. Terus ada lagi satu kebijakan lagi dari Umar bin Abdul Aziz, yaitu memberikan gubernur Madinah agar masyarakat Islam yang ada di Madinah, Hijaz sekitarnya menghimpun dan menyeleksi dan menyempurnakan hadis. Itu masa Bani Umayyah ketika di Damaskus. Yang kedua adalah perkembangan budaya Islam pada masa Bani Abbasiyah. Setelah Bani Umayyah tidak berkuasa lagi, kekuasaan kekhilafahan Islam berganti ke dinasti Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 hingga 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh salah satu keturunan paman dari Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Selama kekhalifahan Abbasiyah berlangsung, dunia Islam mengalami kemajuan yang signifikan pada beberapa bidang, khususnya di ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah Islam mencapai kejayaan di berbagai bidang, salah satu bidang ilmu pengetahuan. Kemudian didirikannya pusat-pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan, yaitu Al-Hikam, yaitu hikmah, serta terbentuknya macam-macam ilmu pengetahuan dan keagamaan. Pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid, pemerintahan dinasti semakin gemilang. Sang khalifah mendirikan berbagai bangunan, yaitu keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan dan farmasi. Pada masa ini, sebelum lembaga pendidikan formal dibangun, masjid yang hanya difungsikan sebagai masjid juga difungsikan sebagai tempat pusat pendidikan. Selain untuk menunaikan ibadah, masjid juga dijadikan sebagai sarana pembelajaran serta tempat berdiskusi. Berikut ini lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berdiri pada masa Abbasiyah, yaitu Abu Abbas As-Safa, pendiri dinasti Abbasiyah. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai tempat belajar dan menulis dan membaca.
Selain lembaga formal, anak-anak juga belajar di lembaga pendidikan non-formal seperti rumah para ulama. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, majelis sastra berkembang sangat hebat karena Khalifah sendiri itu sangat handal dalam ilmu pengetahuan yang cerdas, sehingga Khalifah sendiri sangat cerdas dalam ilmu pengetahuan, sehingga ia juga ikut terlibat di dalamnya. Khalifah juga acap kali mengadakan sayembara, perlombaan-perlombaan ahli syair, perdebatan dan sebagainya untuk memancing para masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Khalifah membangun rumah sakit yang tidak hanya digunakan sebagai pusat kesehatan, tidak hanya untuk berobat saja, tapi juga untuk mendidik anak-anak yang tertarik dengan dunia keperawatan dan kedokteran. Dalam bidang politik dan militer, pemerintahan dinasti Abbasiyah membentuk sebuah departemen pertahanan dan keamanan yang disebut Dawanul Jundi. Dawanul Jundi sendiri dibentuk untuk mengatur masalah keanggotaan tentara. Ilmu agama Islam berkembang anggota. Terus di bidang ilmu agama, khususnya ilmu agama Islam berkembang dengan sangat baik. Kenapa? Ketika di masa Bani Umayyah itu sendiri muncul ulama-ulama yang terkenal, yang sering kita ikuti mazhab-mazhabnya, pemikiran-pemikirannya hingga saat ini, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus yang ketiga, perkembangan budaya Islam di masa Bani Umayyah yang berada di Andalusia. Bani Umayyah di Andalusia adalah kekhalifahan Islam yang pernah berkuasa di semenanjung Liberia dalam rentang waktu abad ke-8 sampai abad ke-12. Ada dua faktor utama yang teridentifikasi menjadi sebab masuknya Islam di Andalusia. Yang pertama adalah faktor internal, yakni kemauan kuat dari para penguasa Islam untuk mengembangkan dan membebaskan menjadi wilayah Islam. Yang faktor kedua yaitu salah satu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol itu sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol, orang-orang Spanyol itu kondisi politik, sosial, dan ekonomi di negeri tersebut adalah sangat-sangat memprihatinkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak, terbagi para penguasa yang bersikap tidak pro dengan rakyat dan sebagainya, sehingga para orang-orang yang Muslim di sana itu merasa teraniaya. Orang-orang di sana merasa teraniaya. Perpecahan politik memperburuk dalam keadaan ekonomi yang ada di sana. Ketika Islam masuk ke Spanyol, ekonomi masyarakat dalam keadaan lumpuh. Padahal sewaktu Spanyol masih berada di bawah pemerintah Romawi, berkat kesuburannya pertanian sangat maju. Demikian juga pertambangan, perindustrian, dan perdagangan karena didukung oleh sarana transportasi yang baik. Akan tetapi setelah Spanyol berada di bawah kekuasaan kerajaan Kot, perekonomian lumpuh total dan kesejahteraan masyarakat menurun. Hektaran tanah dibiarkan terlantar tanpa ada pemanfaatan. Beberapa pabrik ditutup, dan antara satu daerah dengan daerah lain sulit dilalui akibat akses jalan yang kurang memenuhi syarat. Demikian paparan dari saya tentang sejarah kebudayaan di era Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.